wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan ya. Jadwalnya udah ini ya, udah enggak bener ya. Jadi ketemu saya lagi harusnya mungkin beda ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kembali kita mengkaji dari kitab HPT ya, Himpunan Putusan Majelis Tarjih dari Muhammadiyah. Terakhir kita sudah bahas tentang takbiratul ihram, berikut dengan hikmahnya ya. Masih ingat hikmahnya gimana? Kita mengangkat tangan, jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah lafaznya, bukan angkat tangannya. Adapun angkat tangannya itu disunahkan oleh Nabi SAW, dan kalau di tata cara dari HPT ya kita mengangkat tangan dengan variasi, baik itu sepundak ya atau telinga ya. Dan di antara hikmahnya kemarin adalah menunjukkan bahwa kita pasrah ya, pasrah. Jadi kita sudah berdiri ya, kita melepaskan semua urusan dunia, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melakukan simulasi kelak nanti di padang mahsyar. Ya, nanti kita akan berdiri. Kemudian kita juga sudah bahas di pekan yang lalu terkait bersedekah. Ya. Karena ya di antara itu juga sunnah Nabi SAW, jelaskan juga di HPT tata caranya bahwasanya ada dua cara. Yang penting tangan kanan itu ada di atas tangan kiri, baik itu menggenggam atau tidak, ya menggenggam atau tidak. Kita sudah bahas. Dan juga salah satu hikmahnya adalah kita itu merupakan bentuk apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ahmad, huwa dhullun baina yaday aziz. Kadang kan orang diri yang paling songong mungkin begini ya tangannya kan, kadang begini ya. Tapi kita rendah ya, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang melakukan sedekah. Mudah-mudahan masih ingat. Baik, selanjutnya dari kata para ulama kita dalam kitab HPT, poin selanjutnya ya. Karena kemarin poin bersedekah itu poin yang nomor 3. Nah, kemudian poin yang keempat, kata para ulama dulu ya dalam menghimpun HPT, kata mereka, "Tsumma qra du'a al-iftitahi wa huwa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad." Itu satu variasi. Jadi setelah kita bersedekah di rakaat pertama kita membaca doa ul iftitah. Jadi Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah dari aku wa baina khotoya, ya jadi jauhkanlah diriku dan jauhkan aku dari kesalahanku. Sejauh apa? Kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib. Laksana timur dan barat, jauh enggak? Jauh. Saya baru pertama kali nyetir dari Jakarta Semarang ya.
Pepe itu badan rentek, itu kan dari barat nggak sampai timur ya, cuman tengah. Ya, apalagi timur dan barat. Ya, timur dan barat, kalau bumi ini bulat ya dia bertemu. Intinya jauh lah. Ya, intinya jauh. Timur dan barat mungkin bukan timur baratnya bumi saja, ya, tapi timur dan barat yang penting arah. Kalau bumi ini lingkarannya mungkin kurang lebih sekitar 24.000 km atau 60.000 km. Dibagi 2 berarti 30.000 km. Intinya jauh. Intinya jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Itu enggak ketemu. Jadi intinya jauhinlah kesalahan-kesalahan kita. Nah, kemudian Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Bersihkanlah juga yaitu kesalahan-kesalahanku sebagaimana putihnya ya baju yang bersih. Allahumma aksil khotoya dan Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahanku bil ma'i wal thalji wal barad. Ya, dengan air, ya salju, al barad, satu yang dingin ya. Jadi intinya berdoa, kita memohon ampun. Dan ini yang pertama kita baca ketika sholat di 5 waktu yang wajib yang kita biasa kerjakan. Jadi intinya kita minta ampun. Selepas sholat kita juga beristighfar juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kemudian kita juga beristighfar. Intinya memang makanya kata Nabi SAW, dari sholat ketemu sholat yang lain itu mestinya adalah penghapus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari diri kita dari perbuatan keji dan mungkar kalau salatnya benar dan khusyuk. Kalau salatnya benar dan khusyuk. Atau doa iftitah yang lain yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, wa mahyaya, sembelihan hidupku, wa mamati, dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Ya, itu versi yang lain. Kemudian Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu versi yang lain. Jadi kan makin banyak kita hafal dari variasi-variasi doa iftitah, maka mestinya kita makin semangat dalam sholat dan semakin khusyuk. Karena kalau kita udah biasa Allahumma ba'id baini, kadang cuma duduk gitu doang. Tahu udah Al-Fatihah. Jadi tahu dibaca atau enggak. Karena sudah autopilot ya, sudah ya udah habis takbir ya, bahkan baca yang pendek ya. Atau intinya banyak variasi, kita makin khusyuk dalam sholat. Karena ketika kita punya variasi atau membaca doa iftitah yang baru, maka kita tuh berusaha membacanya benar. Kalau sesuatu yang udah terlalu sering kita hafal, itu kadang kita baca bisa tanpa mikir ya. Seperti kita baca Al-Fatihah, mikir nggak baca Al-Fatihah? Sama baca surat An-Naba. Surat An-Naba pasti mikir, tapi Al-Fatihah tentunya pasti udah autopilot. Kadang kita bisa
bisa mikirin kompor di rumah, Al-Fatihah jalan. Kadang kita bisa mikirin habis ini mau ngapain ya, Al-Fatihah jalan, bisa ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak khusyuk ya, tidak ada khusyuk dalam sholat ya. Jadi itu diantara beberapa variasi dari doa iftitah. Tsumma sta'idz qailan. Nah, setelah baca Al-Fatihah, ini kadang kita suka lupa, kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kenceng enggak? Dalam hati saja. Kemudian kata para ulama kita ya dalam kitab HPT, kemudian kata mereka tsumma qra'il basmalah. Kemudian kita mengucapkan basmalah. Keras tidak, sir saja. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qra'il Fatihah. Baru kita baca suratul Fatihah. La sholata biman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini masuk ke dalam rukun. Ya. Jadi rakaat itu disebut rakaat kalau dia baca Al-Fatihah. Ya, jadi sempat dia baca Al-Fatihah. Secara umum kita datang terlambat bersama imam. Aslinya itu kalau masih bisa dapat satu Al-Fatihah sempurna itu oke, ya, disebut satu rakaat sempurna. Tapi di sebagian hadis ya kalau kita istilahnya terlambat masbuk kepada imam dan imam sedang ruku namun belum i'tidal, itu masih dianggap juga, ya masih dianggap. Jadi kadar minimal itu kita masih barengin imam di rukunya. Tapi pas kita baru mau ruku, imamnya udah bilang sami Allahu liman hamidah, ya udah nggak aji. Itu nggak dihitung, tapi kita tetap membersamai imam. Jangan nunggu imamnya sujud, duduk, sujud, bangun lagi baru kita gabung. Jangan, langsung aja. Kita mau gabung di sujud boleh, kita langsung join ya, gabung di duduk di antara dua sujud boleh ya. Pahalanya dapat, cuman rakaatnya tidak terhitung aja. Bedanya seperti itu. Ya, jadi setelah doa iftitah kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qra'il basmalah, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qra'il Fatihah. Kemudian baca surat Al-Fatihah sebagaimana kita pahami ya. Dan Al-Fatihah ini ada tasdidnya, ada berapa? Ada 14. Enggak boleh kita kurang tasdidnya dikit ya, karena tasdid itu huruf ya. Coba hitung ya, dari bismillah sampai waladhdallin, itu tasdidnya harus kita baca benar-benar dibaca ya, sampai 14 kalau kita hitung. Karena kalau kita membaca yang tadinya tidak tasdid tapi bacanya Al-Fatihah yang tadinya ada tasdid, misalnya iyyaka, itu dengan tasdid ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya harus dengan tasdid. Kalau kita bacanya tidak dengan tasdid, misalnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita menghilangkan huruf. Dan kalau menghilangkan hurufnya kebetulan mengubah makna, rusaklah Al-Fatihah kita, maka tidak sah salat. Contoh yang iyyaka tadi pernah dicontohkan, kalau kita bacanya benar, yang benar itu bacanya iyyaka na'budu dengan tasdid. Tasdid itu maknanya dua huruf. Kalau kita baca iya, itu aslinya hamzah kasrah, ya sukun, ya fathah. Ya, begitu ya. Hamzah kasrah, ya sukun, ya fathah. Ada dua ya-nya, ya sukun sama ya fathah. Cuma digabung jadilah tasdid. Maka kita baca iya, ditekan iya. Artinya apa?
hanya kepada Engkaulah na'budu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkaulah nasta'in kami meminta pertolongan. Nah kalau dibacanya nggak tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid, kebetulan artinya punya arti yang lain. Iya itu artinya cahaya matahari, kebetulan ada artinya. Jadi beda baca iya dengan iya dengan iya, itu beda. Iya tanpa tasdid artinya cahaya matahari. Jadi gimana dong kalau kita bacanya tidak bertasdid? Kepada cahaya mataharimu na'budu kami menyembah, wa iyyaka kepada cahaya mataharimu nasta'in. Fatal tidak? Fatal. Makanya jangan sampai kita keliru atau melakukan kesalahan jali, ya merubah huruf, menghilangkan huruf yang harusnya panjang dibaca pendek. Tapi kalau yang harusnya dibaca panjang dibaca kepanjangan, masih aman lah. Harusnya panjang nih 2 harokat, dibacanya 4. Harusnya tidak merubah arti, ya harusnya tidak merubah arti. Yang fatal salah huruf, syukur masih mending kalau hurufnya salah jadi tidak ada artinya. Tapi kalau hurufnya salah pas kebetulan ada artinya juga dalam bahasa Arab. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya seperti tadi ha kecil, alhamdulillahi rabbil alamin bil ain, dengan ain. Hak segala puji bagi Allah Rabb alam, semesta alam. Ini salah huruf. Kita baca ha kecil dengan ha besar, kita baca ain dengan hamzah, maka dibaca alhamdu. Pernah dengar? Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bil ain tapi hamzah. Alamin itu artinya fatal. Alhamdu artinya segala kerusakan, alhamdu segala puji, alhamdu segala kebinasaan. Li rabbil alam, alam itu sakit. Orang lagi tiduran nggak bisa bangun, itu namanya alam. Alam itu artinya penyakit. Alamin orang-orang yang sakit. Jadi salah ya, salah huruf bisa salah makna. Makanya dalam fikih itu dibahas, orang-orang yang menjadi imam ya minimal kadar membaca Al-Fatihahnya itu ya tidak banyak melakukan kesalahan jali. Karena tadi la sholata ya liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian kata para ulama, kemudian dilanjutkan wa qul ba'daha amin. Dan kemudian habis baca Al-Fatihah baca apa? Amin. Ini poin yang ke-10 kalau di kitab HPT. Jadi aminnya jangan kelewatan ya. Aminnya jangan kelewat. Apalagi kita tahu ya, ada hadis yang panjang, hadis qudsi ya. Hadis qudsi Allah Taala berfirman, ya, siapa baca Ar-Rahmanir-Rahim ya, kemudian dijawab sama Allah, hambaku telah memujiku, terus sampai waladhdallin, amin. Dan kata Nabi SAW, siapa yang baca aminnya pas ya berbarengan dengan malaikat, ya maka tadi kita kan berdoa sebenarnya, kita memuji dulu ya. Ini diantara fikih berdoa itu seperti Al-Fatihah, itu isinya kan pujian dulu tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, muji. Ar-Rahmanir-Rahim, kita memuji Allah lagi. Maliki yaumiddin, kita memuji Allah lagi. Iyyaka na'budu, kita berikrar, wa iyyaka nasta'in. Kita doanya apa? Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, doanya di sini. Ihdina. Jadi sama, kita juga berdoa misalnya ya Razzaq, ya Ghaffar, ya kita sebut Asmaul Husna, urzuqna, ya seperti pertanyaan kemarin kalau nggak salah. Ya Ghaffar, ighfirli, ya seperti itu, kita memuji dulu. Ini pujiannya banyak, mintanya apa? Jangan bikin diri kita, itu 17 kali doa. Jangan bikin diri kita itu seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi yang lagi bantai saudara kita di
di Palestina ya, dan juga tidak seperti orang Nasrani. Kita jadi orang yang pertengahan, yaitu umat muslim. Kadzalika ja'alna ummatan wasatan. Kita minta ya supaya dijadikan umat pertengahan ya. Ihdina itu sampai 17 kali, dan kita amin. Aminnya diri kita, aminnya malaikat, aminnya secara berjamaah ya, ketika kita sholat berjamaah ya. Memang sangat itu yang kita butuhkan hari ke hari ya, yaitu adalah hidayah dan taufik dari Allah, sehingga kita bisa sholat, bisa tetap beragama Islam, tidak masih diberikan hidayah ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ya, karena berkat kita doa terus ya setiap hari. Makanya jangan lupa amin. Kemudian kata para ulama, "Tsumma qra' suratan minal Qur'an." Kemudian baca satu surat pendek ya, surat pendek dari Al-Qur'an. Bitadabburi wat tartil, dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Tadabbur itu adalah ketika kita membaca apa yang kita baca dari surat-surat pendek, kita bisa membayangkan minimal artinya ya, kalau kita mampu ya, atau pesan-pesan yang ada dalam surat pendek tersebut. Makanya kita perlu baca tafsir ya. Sekali kita harus punya target ya, syukur-syukur kita punya target khatam Al-Qur'an dalam setahun ya, atau dalam sebulan ya. Luangkan waktu juga kita untuk membaca artinya, membaca tafsir. Kadang memang mungkin tafsir itu banyak, berjilid-jilid. Masa tapi seumur hidup kita nggak pernah baca sedikit tafsir ya. Kalau yang terlalu banyak Ibnu Katsir, kita bisa beli tafsir yang muyassar, yaitu tafsir yang ringkas-ringkas. Ya kalau tidak sempat baca terjemahannya. Kalau tidak sempat semua Al-Qur'an, minimal yang kita sering baca ada Qulhu tafsirnya gimana ya. Al-Kafirun tafsirnya gimana ya. Al-Balad tafsirnya seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita atau imam baca surat pendek apapun itu, kita setidaknya tahu inti dari surat itu apa. Kita bisa bertadabbur. Kemudian kata para ulama di HPT, wat tartil, dan tartil bacanya. Tartil ini lebih kepada cara bacanya itu sesuai tajwid ya, tidak berantakan dari sisi hukum-hukum tajwidnya, tidak terburu-buru ya, namanya tartil. Tartil itu kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah seorang membaca bitahsin, itu dengan hukum-hukum tajwid, wa ma'rifatul wuquf, dan dia tahu kapan harus berhenti, kalau dia mau wakaf di mana, kapan kalau mau mulai ibtida itu dari mana. Nah, itu tartil. Tartil itu bacanya dengan tajwid plus tahu kalau mau wakaf di mana, mulai lagi di mana. Nah, itu mana tartil. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Summarfa yadaka mithla ma rafa'tahuma fit takbiratil ihram. Udah beres nih kan? Baca. Nah, terkait surat pendek itu ada sunnah-sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi juga punya surat-surat yang suka dibaca di sholat-sholat tertentu. Ya misal sholat sunnah qobliyah subuh, itu Nabi senangnya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas gitu kan. Kemudian sholat subuh ya, diantaranya surat Nun, mungkin itu panjangan ya. Ya ada surat-surat di juz 29 yang sering dibaca. Atau maghrib ya, terus isya ya. Di antara isya itu yang termasuk sunnah Nabi SAW adalah membaca surat At-Tin ya. Karena isya itu jangan terlalu panjang ya, karena udah lelah ya, udah lelah. Kasusnya sahabat Nabi ada yang isya bacanya Al-Baqarah, pulang deh, terus ngadu ke Nabi. Ya iyalah, Isa bacanya Al-Baqarah itu bubar ya, apa namanya jemaahnya. Itu diadukan ke Nabi. Akhirnya kata Nabi SAW, ya ringankanlah, ringankan bacaannya, apalagi sholat Isya ya, sholat Isya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin di lain pembahasan ya ada surat-surat
yang senang dibaca oleh Nabi dalam sholat-sholat tertentu. Itu sejatinya juga kita bisa hafalkan. Kemudian kata para ulama, takbir seperti kita takbiratul ihram. Jadi mau takbir mau apa nih? Ya, takbir ya. Jadi Allahu Akbar, kita mau ruku ya. Summarka, kemudian kita ruku. Summarka, kemudian kita ruku. Ya, jadi itu sampai poin yang ke-14. Ya, jadi setelah kita baca surat pendek, kita takbir Allahu Akbar, kita ruku. Nah, ruku ini termasuk bagian dari rukun sholat. Bahkan orang-orang yang ruku itu dipuji ya, dipuji karena ruku ini sama seperti sujud ya, yaitu bentuk merendah. Dari awal juga kita sudah merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berdirinya, dari takbirnya kita pasrah, dari bersedekapnya kita merendah diri kepada Allah, kita ruku ya, kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari pengagungan ya kita dalam sholat. Dalilnya apa? Yaitu di Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Warka'u", rukulah kalian ma'ar rakiin, bersama orang-orang yang ruku. Ini juga mengindikasikan bahwa sholat jamaah itu ya sunnah muakkad lah, serendah-rendahnya ya. Meskipun ada yang bilang wajib juga. Dan perintah ruku ini ruku nggak sendirian, ya. Ruku sama siapa? Ma'ar rakiin, yaitu bersama dengan orang-orang yang ruku. Tapi maknanya atau tafsirnya dari surat Al-Baqarah tadi, warka'u ma'ar rakiin, itu ruku itu biasanya diidentikan dengan sholat. Jadi ruku itu sama dengan sholat. Karena ada nggak ibadah yang lain yang ada rukunya selain sholat? Nggak ada ya, sholat wajib. Itu sholat jenazah nggak ada rukunya ya, sholat jenazah. Ya bahkan ruku itu, nah tadi yang saya bilang, ruku itu punya rukun sholat yang spesial, bahkan menjadi standar seorang itu dapat 1 rakaat atau tidak. Itu kapan? Ketika dia berhasil membersamai imam di rukunya imam. Kalau berhasil dapat 1 rakaat, meskipun Al-Fatihahnya tidak sempat baca, mana sempat, orang baru nyampe sudah ruku. Ya tapi jangan disengajain ya, Kayak banyak tuh anak-anak tuh kalau taraweh ya, dia nungguin dulu kan, udah waladhdallin, baca ini, baru dia gabung gitu. Kalau taraweh suka lihat gitu bocah ya di belakang, itu gabungnya itu deket-deket mau ruku, dia nggak mau capek. Ya, intinya ruku itu adalah standar untuk menghitung hitungan rakaat. Ya seperti itu. Jadi dari kata ruku. Dan ruku dalam rakaat itu ada berapa kali per rakaatnya? 1 ya. Kecuali sholat apa? Sholat gerhana. Gerhana rukunya berapa kali? 2 kali dalam 1 rakaat. Harus dikasih tahu sama makmumnya, ntar bingung. Habis ruku bangun baca lagi kan? Jadi bingung ya. Jadi yang umum itu ruku 1. Tapi kalau sujud ya itu 2 ya dalam dalam umum yang kita sholat. Ya. Maka kata para ulama ahli fikih ya, ar-ruku maknanya artinya menunduk. Ya menunduk. Jadi benar-benar badan kita itu lurus ya. Punggung kita ini lurus. Jadi kalau indikatornya itu adalah kalau kita naruh sesuatu itu di punggung kagak tumpah ya. Itu berarti ruku kita sudah sempurna. Pas ruku kita tumaninah. Kita tumaninah itu bukan tumaninah itu kan kita tenang ya. Tumaninah ya. Mutmainnah itu kan tenang. Seberapa lama? 1 detik kah? 2 detik? 3 detik? Atau 1 menit? Kayak sholat misalnya gerhana 1 menit, 2 menit ya kita ruku.
pegel-pegel ya. Tapi kata menghitung tumaninah itu adalah selama durasinya itu adalah sekadar kita membaca satu lafaz zikir. Kalau kita berhasil baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, beres dari awal sampai akhir satu, ya itu sudah dikatakan tumaninah. Jadi kalau terlalu cepat begini langsung begini lagi, itu ekspres ya, bisa jadi tidak tumaninah. Ya gimana? Baru begini memang udah sempat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 detik lah, 4 detik lah ya. 4 detik itu minimal. Ya kita dikatakan tumaninah. Itu definisi dari tumaninah, sama di sujud gitu ya. Minimal kita sempat baca satu zikir. Meskipun cepat ya, cuma 3-4 detik gitu ya. Ya, dan itulah definisi tumaninah. Kalau lebih panjang lagi, ya lebih bagus ya, kita lebih banyak pahala yang didapat. Jadi artinya menunduk ya dalam sholat. Ini gambaran seorang itu penuh tawadhu. Kenapa ruku ini spesial? Karena orang kafir itu tidak mau disuruh ruku ya. Orang kafir itu tidak mau disuruh ruku. Dan orang kafir itu dihukum di neraka itu sambil ditanya sama Allah. Tapi pertanyaannya itu pertanyaan nyakitin hati ya. Kenapa masuk neraka gitu ya? Sebenarnya Allah tahu ya, Allah tahu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mursalah, "Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un." Ketika dikatakan kepada orang kafir di neraka, surat Al-Mursalah, katakan kepada mereka, orang kafirnya udah di neraka, ditanya dalam rangka bukan mau tahu jawaban, tapi mau nyakitin hati orang kafir. Ya, bagi mereka, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ketika dikatakan kepada mereka rukuklah kalian, ya orang-orang kafir, la yarka'un, mereka nggak mau ruku. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Dan juga di sebagian ayat ketika ditanya sama orang beriman, ya, apa yang nyebabin kamu masuk neraka? Maka dia jawab, kata orang kafir ya, yaitu aku dimasukkan ke neraka karena tidak sholat. Sekarang pertanyaannya, orang kafir wajib sholat apa enggak? Enggak ya. Yang wajib sholat, salah satu syaratnya itu harus masuk Islam dulu. Harus masuk Islam dulu. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang kafir malah dihukum gara-gara enggak sholat? Nah ini jawabannya adalah bahwasanya orang-orang kafir selain dihukum karena kekufurannya, itu nggak percaya Allah dan lain-lain, juga double hukumannya karena dia juga sebenarnya terbebani sholat. Ya, buktinya apa? Ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka, wahai orang-orang kafir? Jawabannya bukan karena saya nggak percaya Allah, bukan. Tapi jawabannya karena aku bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kan orang kafir nggak wajib, ya, secara fikih ya. Makanya dari sinilah para ulama itu menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang kufur itu juga orang-orang kafir itu dihukum juga pada rincian ibadah-ibadah yang dia lewatkan. Ngeri nggak? Ya kan? Jadi dosanya itu bukan satu nggak percaya Allah, tapi nggak puasanya, nggak zakatnya, nggak sholatnya, itu ada hukuman tersendiri di akhirat. Ya seperti itu. Maka mereka tidak mau ruku ya, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya akan termasuk orang-orang yang celaka di hari kiamat. Oleh karena itu, kita menyelisihi mereka. Kita sebagai orang-orang beriman, kita sadar bahwasanya Allah taala berfirman memerintahkan kepada kita warka'u ma'ar rakiin, kita ruku. Adapun orang kafir, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka arka'u urku'u la yarkaun, mereka nggak mau ruku. Ya, setiap kita sholat, kita menghayati bahwasanya kita ruku karena Allah, kita nggak mau kayak orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita
akan semakin khusyuk dalam salat kita sambil kita berharap subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita berdoa berzikir supaya kita selamat dari azab api neraka seperti orang-orang kafir dan kita dijauhkan dari siksaan tersebut. Baik, sampai sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan. Enggak ada? Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.